Halo semuanya, perkenalkan saya Nikodemus Kris Jonito dengan NIM 5243230037. Di sini saya akan menjelaskan simulasi MATLAB Simulink untuk penyelesaian soal nomor 1. Sebelum ke simulasi, dari perhitungan matematis yang telah dilakukan, kita akan mengetahui bahwa fungsi soal memiliki periode selama 2 detik. Karena fungsinya bersifat genap atau simetris terhadap sumbu Y, komponen sinus atau Bn bernilai 0. Lalu dari hasil perhitungan kita mendapatkan komponen DC A sebesar 0, A0/2 sebesar 2, dan komponen harmoni atau AN yang hanya muncul pada frekuensi ganjil secara selang-seling atau positif negatif. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa komponen yang kita butuhkan, yaitu pertama ada pulse generator, lalu konstan, ada sine wave, add, dan scope. Nah, di sini kita akan mengubah nilai-nilainya terlebih dahulu supaya nanti hasil perhitungannya sama dengan yang ditanyakan pada soal. Pertama kita akan mengubah nilai blok konstan. Blok konstan itu ada di sini. Ini konstan. Nah, konstannya itu kita akan ubah. Nilai konstan value-nya menjadi 2. Lalu kita oke kan. Lalu kita akan mengganti nilai blok sine wave. Ini sine wave. Nah, di sini kita akan mengganti nilai amplitudonya menjadi 8. 8/pi. 8/pi. Lalu kita akan mengubah frekuensinya. Frekuensinya kita akan tuliskan pi. Lalu pas. Pasin juga kita akan ubah menjadi pi/2. Oke, setelah itu akan kita tekan OK untuk menyimpan. Setelah kita ubah, lalu kita akan ke sine wave. Pulse generator. Pulse generator kita akan ubah nilai amplitudonya menjadi 4. Lalu periode per secondnya kita akan ubah jadi 2. Pulsnya juga kita ganti 50 atau 50%. Pas delaynya ini kita akan ubah jadi min 0,5. Baru kita oke kan. Untuk add in juga kita akan coba ubah. Kita biarkan aja dulu jadi plusnya ada 2 atau 2 input. Kita akan setting dulu scope-nya. Scope-nya kita akan ubah tetapi untuk masuk inputnya kita ubah jadi 2. Nah, ini jadi 2 sambungan yang bisa disambungkan ke scope. Lalu kita akan buat rangkainya terlebih dahulu. Kita sambungkan ini pulse generator ini ke scope-nya langsung, tapi di bagian atas. Ini kan scope. Lalu konstan ke bagian atas add. Sorry. Ini ke bagian atas.
sine wave di bagian bawah, lalu keluaran dari add ini masuk ke scope. Nah, setelah seperti ini kita dapat melihat hasil dalam bentuk gelombang. Kita akan mendapatkan nilai gelombang, kita akan jalankan terlebih dahulu. Nah, setelah ready di bawah ini kita bisa menekan scope untuk melihat gambar gelombangnya. Nah, di sini kita dapat melihat warna kuning itu adalah garis berwarna kuning adalah sinyal asli berbentuk gelombang kotak sempurna. Lalu garis biru adalah sinyal hasil penjumlahan deret Fourier. Nah, ini masih yang pada percobaan yang satu, pada periode yang pertama. Selanjutnya kita akan menggunakan harmonik ketiga dengan rumus -8/3p. Di sini kita cuma menambahkan sine wave aja. Sine wave ini akan kita copy, lalu kita tempel. Nah, setelah ditempel, kita akan mengubah nilai sine wave kedua ini nilai amplitudenya kita ganti jadi -8/3 kali pi. -8/3 kali pi. Lalu kita akan mengubah frekuensinya menjadi 3 kali pi. Fase radiannya kita biarkan di pi/2. Kita okekan, lalu kita tambahkan pada colokan blok add. Ini blok add. Kita akan nambahkan, kan ini plusnya ada 2, kita buat jadi 3 supaya kita bisa nyambungkan ke bagian yang sine wave kedua tadi. Ini sudah 3. Lalu kita tarik saja input sine wave kedua ini ke blok add. Setelah itu kita akan jalankan lagi. Nah, setelah kita tambahkan tadi itu sign-nya yang kedua, kita akan mendapatkan bentuk gelombang mirip seperti yang tadi, tapi dia ada turun supaya nilai gelombangnya itu akan memiliki harmonik. Nah, nanti situ di gelombangnya memiliki cekungan
yang di atasnya perlahan-lahan berusaha membentuk sudut kotak. Dia gambar gelombang birunya berusaha mendekati nilai gelombang aslinya yang warna kuning. Nah, selanjutnya kita akan ke harmoni ke 5. Caranya itu mirip seperti tadi, kita cuman kopikan aja sine wave-nya. Lalu kita akan ubah nilai sine wave-nya ini. Nilai untuk amplitudonya kita akan jadi 8 tapi positif. 8 per 5 kali pi dengan frekuensi 5 kali pi. Lalu pasnya tetap kita okekan, lalu kita add ini, kita tambahkan juga blok baru, bukan blok tapi untuk input yang baru kita okekan, lalu kita sambungkan dari sine wave ketiga. Kita akan jalankan. Nah, di sini setelah kita tambahkan yang ketiga, harmoni kelima. Kan tadi yang pertama, lalu harmoni ketiga, dan ini sekarang yang kelima. Nah, ini kita dapat lihat ada sedikit getaran tajam di ujung-ujungnya itu, di sudut transisi. Itu namanya adalah sifat alami dari deret Fourier yang disebut fenomena Gibbs. Nah, di situ kita dapat melihat jika pada harmoni kelima dia memiliki seperti sisi-sisi tajam di ujung gambar gelombang, karena itu adalah sinyal hasil penjumlahan deret Fourier. Oke, selanjutnya kita akan ke contoh soal nomor 2. Baik, selanjutnya kita akan melakukan simulasi pada soal nomor kedua, yaitu menentukan deret Fourier dari sinyal sinusoidal yang disearahkan dengan gelombang penuh. Soal di fungsi aslinya yaitu ft sama dengan 4 sin dalam kurung 2t, kita mengetahui bahwa akibat penyarahan ini gelombang berulang 2 kali lipat lebih cepat, sehingga periodenya menjadi pi per 2 dan frekuensi sudut W0 menjadi 4 radian per second. Karena bentuk gelombang ini simetris terhadap sumbu Y, fungsinya adalah fungsi genap, sehingga nilai Bn sama dengan 0. Nah, dari perhitungan kita mendapatkan komponen DC sebesar 8 per pi dengan komponen harmoni AN sama dengan min 16 per pi dalam kurung 4 N pangkat 2 dikurang 1. Lalu di sini saya sudah menyiapkan beberapa komponen seperti blok sine wave, lalu ada konstan. Ini blok sine wave 2, 3, dan 4 ini akan menjadi harmonik nanti. Lalu di sini ada Fs, lalu ada blok N dengan blok scope. Nah, di sini saya sudah mengubah nilai sine wave pertama. Ini
dengan nilai amplitudenya 4, lalu frekuensi sebesar 2. Nah, nanti sine wave ini akan menjadikan gelombang sinyal asli. Lalu konstan juga saya sudah ubah, nilai konstannya menjadi 8 per pi. Lalu untuk nanti nilai sine wave 2 ini saya juga sudah ubah menjadi min 16 per 3 kali pi. Lalu frekuensinya saya ubah ke 4 dan radiannya pasnya jadi pi per 2. Lalu juga sine wave ketiga juga saya sudah ubah menjadi nilai amplitudenya menjadi min 16 per 15 kali pi. Lalu pasanya menjadi pi per 2. Oh, dengan frekuensi itu sebesar 8. Nah, di sini akan kita rangkai terlebih dahulu. Input dari sine wave ini masuk ke blok Fs. Lalu input dari konstan ini masuk juga ke N. Lalu keluarannya akan masuk ke dalam scope. Nah, di sini kita akan menjalankan terlebih dahulu. Nah, dalam osiloskopnya ini kita dapat lihat garis kuning ini adalah sinyal asli dari rangkaian ini. Nah, di sini pertama kita akan menampilkan rangkaian aslinya dulu, sinyal aslinya. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan harmonik ke 1. Harmonik ke 1 ini caranya mirip seperti yang tadi. Kita cuman nambahkan blok N ini menjadi 2. Lalu dari sine wave ini kita sambungkan. Nah, dapat kita lihat di sini ada garis biru. Nah, garis biru ini adalah nilai sinyal pendekatan dari deret Fourier. Nah, tadi juga untuk garis kuning itu sinyal sinusoidal yang sudah disearahkan penuh atau sinyal asli ya. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan untuk harmoni yang ketiga. Pada harmoni yang ketiga kita menggunakan blok sine wave kedua. Nah, di sini saya udah ubah tadi amplitudenya menjadi min 16 per 15 kali pi, lalu frekuensi menjadi 8 dan pasanya jadi pi per 2. Di sini akan kita sambungkan saja ke blok N. Setelah itu kita akan jalankan. Nah, dapat kita lihat untuk gambar gelombang warna biru itu sudah mulai mendekati sinyal asli. Dia kalau misalnya disearahkan, ini kan searahkan 2 kali baru dia mulai mendekati. Kita akan nanti coba juga ke harmoni yang ketiga, pendekatan selanjutnya. Apakah dia bisa menyerupai nilai sinyal asli? Lalu kita akan selanjutnya coba yang ke sine wave ketiga. Nah, ini nilai amplitudenya sudah diubah juga menjadi min 16 per 35 kali pi. Lalu frekuensi sebesar 12 dengan pasanya pi per 2. Nah, di sini kita akan menambahkan blok N terlebih dahulu. Lalu jalankan. Nah, di sini
Nah, di gambar osiloskop dapat kita lihat bahwa sinyal asli atau sinyal soidal yang sudah disarahkan penuh yang warna kuning dengan garis biru yang sinyal pendekatan direct Fourier itu sudah berbentuknya sama. Jadi dapat kita lihat hanya 3 kali disarahkan, maka nilai sinyal pendekatannya sudah menyamai dengan nilai sinyal asli. Nah, berbeda dengan gelombang pada kotak tadi yang pertama. Gelombang biru sini langsung merapat dan mengikuti garis lurus dengan sangat mulus. Nah, hal ini terjadi karena sinyal penyarah ini bersifat kontinu atau tidak memiliki patahan tegak lurus yang tajam. Karena itu hanya dengan menjumlahkan 3 harmoni saja, pendekatannya sudah sangat akurat dan hampir menutupi sinyal asli secara sempurna. Tadi juga saya menggunakan blok konstan bernilai 8/pi. Nah, di sini nilai blok konstannya sudah saya ubah ke 8/pi dan ada 3 blok sine wave yang mewakili 3 harmoni pertama. Nah, ini tadi sine wave kedua ini mewakili nilai harmoni pertama, lalu sine wave ketiga mewakili nilai harmoni kedua, lalu sine wave keempat ini mewakili nilai harmoni ketiga. Sesuai amplitudo masing-masing tadi sudah dijelaskan, harmoni pertama itu menggunakan nilai amplitudonya -16/3pi yang ini. Lalu harmoni kedua menggunakan nilai -16/15pi. Nah, ini. Dan harmoni ketiga menggunakan nilai amplitudo sebesar 16/35 kali pi. Nah, frekuensi adalah kelipatan dari W0, yaitu 4, 8, dan 12 radian per sekund. Nah, berarti ini frekuensi kelipatan dari 4, 8, dan ini 12. Nah, sama seperti yang nomor 1 tadi, saya menggunakan pergeseran fase sebesar pi/2 agar fungsi sinus pada simulink menjadi fungsi kosinus sesuai rumus direct Fourier kita. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal nomor 3. Baik, sekarang kita masuk ke soal nomor 3 yang dimulai dari gambar nomor 6.15, yaitu fungsi gelombang segitiga. Nah, pada MATLAB tersebut saya sudah membuat beberapa komponen yang dibutuhkan, seperti sine wave itu dibutuhkan 3 buah. Lalu ada konstan, repeating sequence, lalu add untuk masukkan input dari si sine wave dengan konstan tersebut, lalu osiloskop atau skop yang berfungsi untuk menampilkan gambar gelombang. Nah, pertama di sini konstannya saya sudah ubah, tadi nilai konstannya itu menjadi 1, lalu sine wave pertama itu nilai amplitudonya itu -8/pi/2 dengan nilai frekuensinya pi, lalu nilai pasanya itu sebesar pi/2. Lalu pada sine wave kedua, di sini amplitudonya bernilai -8/9 kali pi/2 dengan frekuensi 3 kali pi, lalu pasanya pi/2. Selanjutnya pada sine wave ketiga, ini nilai amplitudonya -8/25 kali pi/2, lalu frekuensinya bernilai 5 kali pi dan pasanya pi/2. Nah, di sini
gambar fungsi gelombang segitiga memiliki periode 2 detik dan memiliki fungsi genap, sehingga nilai B n sama dengan 0. Dari perhitungan kita dapat nilai komponen DC-nya adalah 1 dan koefisiensi harmoniknya memiliki pola membagi kuadrat, yaitu 8 per n kuadrat kali pi kuadrat untuk n ganjil. Nah, di sini untuk repeating sequence itu saya sudah atur untuk time value, nilainya itu 0, 1, 2 dan output value-nya 0, 2, 0. Ini 0, 1, 2 ini adalah vektor amplitudo, dan 0, 2, 0 ini agar simboling berbentuk pola garis naik dari 0 ke puncak 2 lalu turun lagi ke 0. Di 0 ke puncak 2 baru turun ke 0. Lalu untuk dari Fourier-nya saya menggunakan blok konstan bernilai 1 sebagai komponen DC. Lalu di situ saya akan membuat 3 blok sign. Nah, ini 3 blok sign 1, 2, 3. Untuk harmonik ganjil pertama n sama dengan 1, 3 dan 5. N sama dengan 1, N 3 dan 5. Karena arah gelombangnya awalnya naik dari 0, amplitudonya saya beri negatif. Dari perhitungan tadi amplitudonya yang pertama itu min 8 per pi pangkat 2 nih, dan lalu yang amplitude kedua juga min 8 per 9 kali pi pangkat 2 nih. Lalu dan yang ketiga amplitudonya tadi min 8 kali 25 min 8 per 25 kali pi pangkat 2. Nah, ini frekuensinya ada kelipatan pi dan pergeseran fasanya tetap pi per 2 radian. Nah, ini kita langsung rangkai aja. Pertama kita untuk menghitung arusnya, arus sinyal asli. Nah, ini untuk sinyal aslinya kita akan coba menghitung dulu. Nah, bentuk gelombang sinyal aslinya seperti ini. Dia berbentuk seperti segitiga. Lalu coba kita tambahkan harmoniknya, harmonik yang pertama. Ini dari gelombang sine wave. Lalu kita jalankan. Nah, di sini dapat terlihat untuk gambar gelombang harmonik yang pertama. Dia sudah mulai mendekati gambar gelombang sinyal asli. Lalu kita coba tambahkan gelombangnya lagi, harmonik kedua. Nah, di sini gambarnya sudah mulai sempurna, sudah mulai mendekati gambar sinyal pertama, sinyal asli. Lalu kita akan tambahkan kita akan tambahkan harmonik ketiga untuk melihat apakah gambarnya sudah menyesuaikan sama bentuknya dengan gelombang sinyal asli. Nah, di sini dapat kita lihat juga gambar gelombangnya juga sudah mulai mendekati sinyal asli. Berarti kita hanya butuh 3 harmonik saja untuk mendapatkan gambar gelombang segitiga tersebut. Nah, di sini bentuk gambar gelombangnya udah hampir nyaris sempurna, hanya dengan 3 harmonik saja. Lalu kita akan ke gambar gelombang tinggi gergaji. Nah, tadi yang pada gambar 6.16 di situ ada gambar bentuk gelombang. Nah, gambar gelombangnya itu namanya gambar gelombang titik gergaji. Nah, di sini saya sudah membuat gambar gelombangnya.
Di sini repeating square-nya saya buat nilainya 0, 1, 1, ke 1.001 baru 2. Lalu untuk output, nilai outputnya itu 0, 1, min 1 dan 1. Nah, di sini juga menggunakan 4 sine wave. Sine wave pertama itu adalah bernilai amplitudenya 2 per pi. Nah, lalu untuk nilai frekuensi juga pi. Untuk sine wave kedua, nah nilai amplitudenya min 1 per pi dengan frekuensi 2 kali pi. Sine wave ketiganya itu nilai amplitudenya 2 per 3 kali pi dengan frekuensi 3 kali pi. Lalu sine wave keempat pada gambar gelombang gergaji, nilai amplitudenya itu min 1 per 2 kali pi dengan frekuensi 4 kali pi. Nah, di sini untuk repeating sequence langsung masuk ke oscilloscope atau scope. Di sini kita cabut dulu gambar wire-nya. Nah, di sini kita akan coba untuk nengok gambar sinyal aslinya terlebih dahulu. Nah, untuk gambar gelombang gergaji sinyal aslinya itu berbentuk seperti ini. Lalu kita akan di sini mencoba menambahkan sinyal baru atau yang garis biru tadi. Direct Fourier. Nah, direct Fourier ini kita akan melihat apakah bentuknya menyerupai sinyal asli atau tidak. Nah, di sini kita tambahkan sine wave ke-1 yang pertama. Nah, di sini gambar bentuk gelombangnya ini masih jauh dari bentuk segitiga. Bukan segitiga, bentuk gergaji. Nah, di sini kalau hanya 1 masih kurang. Jadi kita tambahkan lagi 1 kita untuk melihat apakah dia mulai mendekati berbentuk sinyal asli. Nah, ketika kita tambahkan 2 amplitudo sinyal garis direct Fourier ini, kita bisa melihat tadi nilai garisnya sudah mulai meningkat, sudah mulai mendekati sinyal asli. Lalu kita sambungkan dengan yang ketiga, kita jalankan. Nah, di sini sudah mulai sedikit mengikuti bentuk gambar sinyal asli. Kita langsung pasang aja ke yang keempat untuk sine wave-nya. Nah, di sini untuk gambar sinyal gergajinya sudah mulai mendekati lah, sudah mulai mirip dengan sinyal asli. Nah, jadi kita hanya butuh 4 sinyal wave untuk membentuk supaya bentuk gambar gelombangnya mirip seperti sinyal asli. Nah, bisa dilihat dari karakteristik ini,
Garis kuning itu adalah sinyal asli yang terlihat sangat rapi secara diagonal dari 0 ke 1 lalu anjlok seketika ke -1 dan naik lagi secara periodik. Nah, pada repeating sequence tadi berhasil membuat garis jatuhnya terlihat tidak lurus. Lalu garis biru itu atau deret Fourier, garis biru ini sudah sangat bagus mengikuti jalur miring si garis kuning. Nah, fenomena Gibbs ini coba perhatikan, ada getaran, sedikit getaran di gambar di garis biru. Nah, ini atau lonjakan gelombang biru yang cukup besar saat berada di puncak atas dan dasar lembah. Di sini ada bentuk getaran sedikit di gambar gelombang saat garis kuning jatuh tiba-tiba. Nah, ini adalah visualisasi nyata dari fenomena Gibbs yang sangat umum terjadi pada sinyal dengan patahan ekstrim seperti gigi gergaji ini. Nah, mungkin cukup sekian video pembahasan soal saya pada saat ini, dan saya mohon maaf jika terdapat ada beberapa kesalahan kata, dan saya tutup lagi dengan terima kasih.